Tes 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 1 2 3. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Salam swastiastu, namo buddhaya. Salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Baiklah, pada pertemuan kali ini melalui PT ini saya Irfan Putra diperpanjangkan dengan NIM C0D0240032 akan membersihkan sebuah sebenarnya ini tugas dari mata kuliah akuntansi perpajakan yang saya buatkan dengan judul kewajiban jangka panjang dalam akuntansi. Jika teman-teman berkenan, mohon untuk mendengar maupun nanti memberikan saran kritik dan lanjut. Step pertama dimulai dengan pengertian kewajiban JP atau jangka panjang. Kewajiban jangka panjang adalah utang dengan jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Kewajiban ini digunakan untuk pembiayaan jangka panjang. Contohnya adalah utang obligasi dan pinjaman bank. Jadi untuk ingat aja utang ini lebih dari 1 tahun. Maksudnya jangka waktu itu lama sebenarnya, bisa sampai 2-3 tahun, dan biasanya bisa digunakan untuk investasi. Investasi bisa mendapatkan dividen maupun untuk pendanaan dari utang maupun obligasi. Lanjut, karakteristik kewajiban jangka panjang JP. Kewajiban ini memiliki jangka waktu yang panjang. Yang saya sebut tadi biasanya disertai dengan bunga dan dicatat laporan fungsi keuangan. Mohon maaf teman, petir ya. Lanjut aja. Jenis kewajiban jangka panjang. Jenisnya meliputi obligasi dan pinjaman jangka panjang, termasuk juga utang leasing panjang, dan semua tercatat secara akurat teman-teman. Oke, lanjut. Utang obligasi. Jadi teman-teman, obligasi adalah surat utang yang diterbitkan perusahaan. Investor membeli obligasi sebagai bentuk investasi. Perusahaan wajib membayar bunga dan pokoknya teman-teman. Oke, lanjut. Catatan utang obligasi. Penerbitan obligasi dicatat sebagai utang kas dicatat di sisi debit, dan utang obligasi dicatat di sisi kredit. Nah, oke, lanjut. Kita masuk ke BPH pasal 4 ayat 2 atau pajak final. Lanjut, BPH pasal 4 ayat 2 adalah pajak final, artinya langsung dibayar satu kali di angsur-angsur. Pajak ini karena atas penghasilan tertentu, salah satunya adalah bunga obligasi di final sekali bayar. Oke, pajak atas obligasi, bunga obligasi dikenakan pada final. Pajak dipotong saat pembayaran bunga, dan pajak ini tidak dapat dikreditkan karena ia merupakan pajak final, langsung dibayar sekali. Oke, kita masuk ke penjualan saham. Penjualan saham menghasilkan keuntungan atau kerugian, sama juga kita investasi ada keuntungan maupun kerugian. Investasi ini umum terjadi di pasar modal, dan keuntungan disebut capital gain. Jadi capital gain ini selisih harga teman-teman, harga di pasar modal berapa yang kita investasikan, maupun kita untung maupun kita rugi, capital gain. Sedikit masukan jika teman belajar saham itu, teman-teman harus punya ilmu teman-teman, karena kalau kita tidak punya ilmunya ini lengkap teman-teman. Lanjut, pajak atas penjualan saham. Penjualan saham dikenakan BPH final. Pajak dihitung di nilai transaksi, dan tarif pajak ditentukan oleh peraturan yang ada. Oke, sampailah kita pada kesimpulan dan saran. Kewajiban jangka panjang penting dalam pembiayaan perusahaan. Obligasi merupakan salah satu bentuk kewajiban tersebut. BPH pasal 4 ayat 2 surat final. Pajak obligasi dan saham tidak dapat dikreditkan, dan catatan yang tepat sangat penting dalam akuntansi teman-teman. Oke, sekian pembacaan materi ini. Mohon maaf teman-teman jika ada kesalahan kata maupun suasana yang tidak enak di sini teman-teman. Saya harap teman-teman dapatkan sesuatu dari ini teman-teman, mendapatkan ilmu dari teman-teman. Semoga teman-teman, saya membuat PPT ini berdasarkan sudut pandang saya teman-teman. Jika teman-teman ada
saran juga atau kritik dapat kita dapat sama-sama belajar teman, karena di sini teman belajar, saya pun juga belajar teman untuk menjadi lebih baik kan. Saya Pak Saputra, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.